Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, sebelum Bapak Sehat. menjelaskan tentang pasar modal, kita melihat video YouTube yang berikut ini terlebih dahulu. Udah kelihatan? Iya, berarti kalian udah Belum, Pak. Udah kelihatan? belum, Pak. Udah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, lihat video ini terlebih dahulu. Udah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini kalian pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian udah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak ada bedanya sama pasar modal. Di pasar modal juga terjadi kegiatan transaksi jual beli. Tapi yang dijual adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah yang butuh modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat utang, maupun reksadana. Surat berharga lazim disebut efek. Jadi kepikiran. Kalau transaksi di pasar tradisional, kan jelas tuh transaksinya. Langsung sama pedagang, ada pemasok dagangan, pengelola pasar, pihak keamanan sampai yang ngatur dagangannya. Lah, kalau pasar modal? Nah, kalau kita sebagai investor mau transaksi jual beli efek, difasilitasi nih di bursa, atau dikenal PT Bursa Efek Indonesia. Perlu dicatat, kita nggak bisa melakukan transaksi langsung, karena ada broker yang jadi perantara. Selain itu, seluruh transaksi pasar modal dilakukan secara elektronik, atau disebut scriptless trading. Di sini, yang jadi supplier dagangan itu emiten, yaitu perusahaan yang udah go public maupun pemerintah. Setelah proses transaksi di bursa, proses selanjutnya dijalankan oleh KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPI bantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan kalau yang jual memang dapat uangnya dan yang beli juga dapat barangnya. Jadi, nggak usah takut, karena transaksi jual beli di bursa ada jaminannya. Terakhir, KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Semua proses pemindah bukuan dan penyimpanan efek di pasar modal dilakukan oleh KSEI. Ingat ya, barangnya pun bentuknya elektronik dan bisa diperjualbelikan kembali. Sedangkan uangnya akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSEI selaku bank pembayaran. BI, KPI, dan KSEI disebut juga sebagai SRO atau Self-Regulatory Organization. Nah, biar kegiatan transaksi di pasar modal berjalan dengan baik, harus ada SRO. Seluruh kegiatan transaksinya juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menarik banget gak sih? Siapapun bisa berinvestasi aman dan nyaman loh. Yuk, mulai jadi investor di pasar modal. Baik, dari video tersebut, kalian tahu pengertian dari pasar modal?
Halo, Ya Pak, dari video tersebut kalian tahu apa pengertian dari pasar modal? paham Pak. Baik, kan Bapak jelaskan sedikit. Pengertian pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Pelaku pasar modal yang pertama yaitu pihak yang memiliki modal untuk dipinjamkan atau diinvestasikan. Yang kedua yaitu pihak yang ingin meminjamkan modal. Yang ketiga, perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari BPPAM untuk menjalankan beberapa kegiatan perdagangan dan investasi. Dan yang kelima yaitu keempat yaitu pihak yang kegiatan melakukan investasi kembali atau perdagangan efek. Baik, selanjutnya yaitu jenis pasar modal. Yang pertama yaitu pasar perdana. Pasar perdana merupakan pasar untuk pertama kalinya efek dijual yang dilakukan saat sebelum perdagangan di bursa efek. Yang kedua yaitu pasar sekunder. Pasar penjualan efek yang dilakukan di bursa efek yang terjadi setelah pasar perdana berakhir. Dan yang ketiga yaitu transaksi di luar bursa. Transaksi di luar bursa yaitu transaksi perdagangan efek yang terjadi antar perusahaan efek atau transaksi yang terjadi antara perusahaan efek dengan pihak lain atau transaksi yang terjadi antar pihak yang bukan perusahaan efek yang kesemuanya terjadi di luar bursa dan tidak diatur oleh bursa efek. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dari pasar modal. Fungsi dari pasar modal yang pertama yaitu sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana di mana suatu perusahaan bisa mendapatkan dana dari investor. Yang kedua yaitu sebagai sarana bagi masyarakat itu sendiri dalam berinvestasi pada instrumen keuangan. Dan yang ketiga yaitu keberadaannya juga dapat meningkatkan pendapatan sekaligus menjadi indikator perekonomian negara. Baik, dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak, saya Pak. Apa pertanyaannya? Jadi contoh dari obligasi ini apa ya Pak? Contoh dari obligasi. Iya Pak. Salah satu contoh dari obligasi yaitu emas. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, jadi dari situ Pak, kenapa emas itu cocok untuk jadi investasi Pak? Alasan emas itu cocok menjadi investasi karena harga emas cenderung stabil dan jarang sekali mengalami penurunan yang signifikan. Meski mengalami fluktuasi secara harian, harga emas terus mengalami kenaikan jika dilihat dari dalam jangka panjang. Apakah sudah mengerti dengan jawaban Bapak? Apa bisa dipahami? Alhamdulillah, ya paham Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah pas Pak. Baik, kita selesaikan pelajaran kita hari ini, kita lanjut minggu depan. Baik, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.